Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelum video dimulai, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wildatun Hasanah dengan nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Jihad, nomor absen 13. Nama saya M. Rinaldi Mahendra dengan nomor absen 19. Nama saya Munawar R dengan nomor absen 17. Nama saya Muhammad Soleh Sinaga dengan nomor absen 01. Nama saya Ridwan, nomor absen 15. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prosedur audit sistem informasi. Audit sistem informasi dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen punca agar manajemen mempunyai a clear assessment terhadap sistem informasi yang diimplementasikan pada organisasi tersebut. Perlu dipahami bahwa audit sistem informasi tidak harus selalu merupakan penugasan lengkap mencakup seluruh aspek yang ada pada perusahaan. Penugasan audit sistem informasi mungkin mencakup semua, tetapi bisa dengan beberapa variasi atau beberapa aspek saja. Berikut adalah berbagai jenis penugasan audit sistem informasi yang dapat dilaksanakan pada suatu organisasi. Yang pertama, untuk mengidentifikasi sistem yang ada, baik yang ada pada tiap divisi ataupun yang digunakan menyeluruh. Yang kedua, untuk dapat lebih memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategi perusahaan, operasi perusahaan, mendukung kegiatan operasional departemen, maupun para petugas dalam melaksanakan kegiatannya. Yang ketiga, untuk mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem serta teknologi informasi yang ada. Yang keempat, untuk menganalisis tingkat pentingnya data atau informasi yang dihasilkan oleh sistem dalam rangka mendukung kebutuhan para pemakainya. Yang kelima, untuk mengetahui keterkaitan antara data, sistem pengolahan, dan transfer informasi. Yang keenam, untuk mengidentifikasi apakah ada kesenjangan antara sistem dengan kebutuhan. Dan yang ketujuh, untuk membuat peta dari information flows yang ada. Nah, salah satu jenis audit sistem informasi adalah audit terhadap pusat layanan sistem informasi atau unit komputer itu sendiri. Dalam audit ini dapat dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa area. Area pertama yang berkaitan dengan pusat instalasi yang pada umumnya memiliki persyaratan-persyaratan temperatur dan kelembapan khusus serta penyejuk ruangan. Area yang kedua yaitu area yang sangat berkaitan dengan aspek keamanan. Area yang ketiga yaitu area pengendalian terhadap akses data, laporan-laporan, dan program komputer. Area yang keempat yaitu area provisi untuk asuransi kecelakaan dan asuransi atas adanya interupsi bisnis, serta area yang kelima yaitu area pengendalian rencana pemulihan bencana di pusat-pusat tanggung jawab harus ditelaah. Pengendalian manajemen atas operasi pusat layanan komputer merupakan area yang perlu diperhatikan. Area ini mencakup teknik-teknik yang digunakan untuk penganggaran faktor-faktor beban peralatan, statistik pemanfaatan proyek, rencana anggaran dan staf, dan rencana perolehan peralatan. Oke, selanjutnya, adapun tahap audit operasional adalah sebagai berikut. Tahapan audit. Subjek audit. Tentukan atau identifikasi unit lokasi yang diaudit. Sasaran audit. Tentukan sistem secara spesifik, fungsi atau unit organisasi yang akan diperiksa. Jangkauan audit. Identifikasi sistem secara spesifik, fungsi atau unit organisasi untuk dimasukkan lingkup pemeriksaan. Rencana pre-audit. 1. Identifikasi kebutuhan keahlian, teknik, dan sumber daya yang diperlukan untuk audit.
2. Identifikasi sumber bukti untuk tes atau review seperti fungsi flowchart, kebijakan, standar prosedur, dan kertas kerja audit sebelumnya. Prosedur audit dan langkah-langkah pengumpulan bukti audit. 1. Identifikasi dan pilih pendekatan audit untuk memeriksa dan menguji pengendalian intern. 2. Identifikasi daftar individu untuk interview. 3. Identifikasi dan menghasilkan kebijakan yang berhubungan dengan bagian, standar, dan pedoman untuk interview. 4. Mengembangkan instrumen audit dan metodologi pengujian dan pemeriksaan kontrol internal. Prosedur untuk evaluasi. 1. Organisasikan sesuai kondisi dan situasi. 2. Identifikasi prosedur evaluasi atau tes efektivitas dan efisiensi sistem, evaluasi kekuatan dan dokumen, kebijakan, dan prosedur yang diaudit. Pelaporan hasil audit. Siapkan laporan yang objektif, konstruktif, bersifat membangun, dan menampung penjelasan audit. Dalam mengembangkan dan meningkatkan proses audit, auditor mungkin mengambil pendekatan risiko audit. Pendekatan ini dilakukan dengan menaksir risiko dan memutuskan prioritas pelaksanaan auditnya. Di sini saya akan menjelaskan teknik penaksiran risiko. Dalam menentukan fungsi unit yang akan diaudit, auditor memiliki berbagai pilihan tergantung pada risiko subjek audit tersebut. Salah satu kegiatan utama dalam pelaksanaan audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti audit, khususnya mengenai penaksiran tingkat risiko, menilai pengendalian yang sudah ada dan apakah sudah memadai, serta pemeriksaan apakah pengendalian dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hal itu dapat dilakukan dengan interview, kuesioner, kontrol flowchart, dengan performa manajemen tool, serta dengan alat bantu audit software. Pengujian juga dapat dilakukan dengan programming kode review, tes data, dan kode comparison. Evaluasi audit evidence dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keyakinan tentang telah terselenggarakannya GAD IT Governance. Selanjutnya, Audit IT Governance. Audit IT Governance merupakan salah satu bagian terpenting dari kesuksesan penerapan Good Corporate Governance. IT Governance merupakan pengukuran efektivitas dan efisiensi peningkatan proses bisnis perusahaan melalui struktur yang terkait dengan IT menuju ke arah tujuan yang strategis bagi perusahaan. Dengan IT governance, proses bisnis akan menjadi lebih transparan, tanggung jawab serta akuntabilitas tiap fungsi individu semakin jelas. Dengan demikian, keuntungan optimum investasi IT tercapai dan sekaligus memastikan semua potensi risiko IT telah diantisipasi dan dapat dikendalikan dengan baik. Contoh prosedur audit dalam Planning and Organization. Dalam Planning and Organization Control Object, High Level Control Objective yang pertama dari domain adalah Define IT Strategic Plan yang menyangkut semua aspek sumber daya, yaitu aplikasi, data atau informasi, struktur, teknologi, dan personil, terutama untuk tujuan efektivitas, yaitu fungsi primer, dan efisiensi atau fungsi sekunder. Ukuran keberhasilan mencakup berapa persen teknologi informasi mendukung strategi bisnis plan dan berapa persen tiap proyek teknologi informasi sesuai dengan IT Tactical Plan dan kecepatan update IT Tactical Plan dengan IT Strategic Plan. Berdasarkan data yang diperoleh auditor, melakukan evidence evaluation dan mengambil keputusan tentang
kualitas rencana organisasi secara keseluruhan dan rencana jangka panjang dan pendek terkait dengan teknologi informasi, perencanaan perbaikan secara terus-menerus, dan berbagai pertanyaan mengenai apa, siapa, dan bagaimana sesuai dengan rencana teknologi informasi dengan rencana proses bisnis dan sebagainya. Penilaian kelengkapan dan kesesuaian pengembangan rencana teknologi informasi yang berkualitas meliputi A. Perencanaan organisasi dan proses bisnisnya, B. Jangka panjang, C. Kebijakan organisasi, dan D. Rencana manajemen perubahan teknologi informasi. Beberapa contoh pertanyaan yang digunakan sebagai salah satu instrumen audit, baik itu kuesioner ataupun checklist, di samping instrumen audit lainnya yaitu kajian dokumen, observasi atau pengamatan, wawancara, dan sebagainya yaitu 1. Apakah rencana jangka panjang dan pendek yang telah dikaitkan dengan pengembangan teknologi informasi? Apakah organisasi telah menetapkan prosedur pemberian persetujuan terhadap perencanaan yang diajukan? 3. Apakah perencanaan teknologi informasi telah mencakup tindakan yang akan diambil? 4. Apakah user berpartisipasi? 5. Apakah tingkat kepuasan pemakai memadai? 5. Apakah SOP telah sesuai jika terjadi kegagalan sistem? 6. Apakah reproduksi data dari output terminal disetujui oleh manajemen sesuai dengan prosedur yang ada dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian fakta. Dengan kuesioner tersebut, kita pada dasarnya melakukan penilaian dalam 3 langkah. Yang pertama, menilai tingkat resiko dengan bobot low, medium, dan high. Resiko dinilai high bila dari berbagai pengumpulan data dapat disimpulkan terdapat kecenderungan perencanaan dan atau pengorganisasian yang berisiko tinggi. Yang kedua, menilai kontrol atau S dengan bobot kurang, memadai, dan berlebihan. Yang dimaksud di sini ialah apakah setiap risiko sudah diantisipasi dengan pengendalian yang memadai. Selanjutnya yang ketiga, nilai atau skor, yaitu nilai R dikurangi C. Kode etik auditor sistem informasi. Dalam melakukan tugas pemeriksaan, auditor sistem informasi harus berpegang teguh pada kode etik atau professional ethics sebagaimana tercantum pada ISAKA 2005/44 yang intinya adalah bahwa setiap pemegang sertifikasi ISAKA khususnya CISA hendaknya melakukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, dalam mendukung implementasi sistem informasi selalu mendorong kepatuhan, ketaatan terhadap standar prosedur dan kontrol internal. Yang kedua, menjalankan tugas secara diligence atau ketelitian seperti yang seharusnya dan professional care atau kehati-hatian sesuai dengan standar profesional dan best practice. Yang ketiga, melakukan tugas untuk kepentingan stakeholder, pihak terkait kepentingan masyarakat banyak sesuai aturan dan penuh kejujuran. Melaksanakan high standard of conduct, berkarakter dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mendiskreditkan profesi. Serta beberapa hal lagi yang harus dilakukan oleh pemegang sertifikasi ISAKA. Apabila tidak dapat bekerja dengan menjaga kode etik tersebut, maka akan dikenakan sanksi, pemeriksaan yang dapat berakibat hukuman disiplin atau pencabutan sertifikasi atau keanggotaan dalam organisasi profesi tersebut. Selain kode etik, auditor mengikuti standar dan panduan yang dikeluarkan ISAKA yang antara lain menyangkut 1. Pelaksanaan tugas audit termaksud bila menggunakan bahan bukti yang berasal dari pekerjaan auditor lainnya. 2. Pentingnya bahan bukti audit. 3. Penggunaan audit software audit, computer assisted teknik. Yang keempat, pemeriksaan pada sistem informasi yang di-outsourcing ke organisasi lain. Lanjut, hal-hal yang berkaitan dengan auditor karakter, konsep materialistis, pelaksanaan tugas dengan penuh kehati-hatian, dokumentasi dalam audit, dan lain sebagainya. Selain itu, audit guidance ISAKA juga memberikan panduan tentang pentingnya kompetensi perlunya cultivating professional education and training untuk menjaga skill dan knowledge to conduct audit assignment.
privacy, responsibility, authority, and accountability, and flow of activity. Terima kasih.